Oke, kalian pasti pernah memakan buah jeruk, kemudian buah mangga, buah anggur, tomat, ya. Atau pada saat kalian makan bakso, kadang kalian suka menambahkan cuka ke dalam kuah bakso gitu ya. Kemudian setelah makan bakso, mungkin di antara kalian ada yang suka minum minuman bersoda. Nah, sekarang apa sih rasa dari makanan atau minuman ini? Nah, rasanya apa? Rasanya itu seringnya apa sih? Seringnya rasanya asam, gitu ya. Jadi jeruk mungkin kadang manis, tapi kadang juga asam, gitu ya. Mangga juga gitu ya. Tomat juga dan cuka pasti asam. Nah, minuman bersoda juga kadang-kadang kita merasakannya rasanya asam, ya. Nah, sekarang kenapa sih makanan atau minum ini rasanya asam? Nah, rasa asam dari makanan atau minum ini karena apa? Karena makanan minuman ini itu mengandung zat-zat yang bersifat asam. Gitu ya. Nah, zat apa aja? Oke, pada buah-buahan itu mengandung zat asamnya adalah asam sitrat. Ya, jadi pada jeruk atau pada anggur mengandung asam sitrat. Nah, selain asam sitrat, ada juga zat asam lainnya pada buah-buahan. Apa itu? Nah, biasanya kan buah-buahan kan mengandung vitamin C ya. Nah, vitamin C itu juga termasuk zat asam ya. Nah, asam itulah asam askorbat. Jadi asam askorbat itulah vitamin C. Kemudian pada cuka itu mengandung zat asamnya apa? Zat yang bersifat asam pada cuka adalah asam asetat. Nah, sedangkan pada minuman yang bersoda itu mengandung zat asamnya adalah asam karbonat. Nah gini, misalkan kalau kita mandi, terus kita kan menggunakan sabun ya, mungkin suatu ketika kita nggak sengaja gitu sabunnya masuk ke mulut. Nah, terus rasa sabunnya apa nih? Rasa sabun itu ada yang nyobain? Ya, rasanya pahit gitu ya. Nah, rasa pahit ini itu karena apa? Karena rasa pahit ini terjadi karena apa? Karena dia sabun itu mengandung zat yang bersifat, nah ini lawan dari asam adalah basa gitu ya. Jadi dalam sabun itu mengandung zat yang bersifat basa. Nah, tapi nggak semua basa itu rasanya pahit gitu ya. Nah, ada juga zat lain yang bersifat basa, yaitu sayur-sayuran gitu ya. Kayak sayur bayam, kemudian brokoli, kemudian wortel. Ini juga makanan yang mengandung zat-zat yang bersifat basa. Nah, suatu makanan atau minuman atau bahan makanan gitu ya yang tidak bersifat asam dan juga tidak bersifat basa. Ya, jadi ada suatu zat yang tidak bersifat asam dan juga tidak bersifat basa. Nah, zat ini itu disebut dengan zat yang bersifat netral. Ya, nah, contoh dari zat yang bersifat netral itu apa? Biasanya air murni. Ya, jadi air putih yang murni itu dia sifatnya netral gitu ya. Kemudian apa lagi? Garam, terutama garam dapur gitu ya. Jadi garam dapur itu juga termasuk zat yang nggak asam, nggak basa, tapi sifatnya netral gitu ya. Kita telah tahu bahwa suatu zat itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, atau bisa juga netral. Nah, dari mana kita bisa tahu suatu zat itu asam, basa, atau netral? Oke, mungkin beberapa zat bisa kita kita ketahui asam, basa, atau netral dari rasanya gitu ya. Jadi contohnya kayak jeruk, rasanya asam, maka dia termasuk senyawa asam. Ya. Kemudian kalau sabun tadi rasanya pahit, maka dikategorikan sebagai senyawa basa ya, atau zat basa. Nah, tapi nggak semua basa itu sifatnya pahit. Atau kalau dibalik, nggak semua yang rasanya pahit itu adalah zat yang bersifat basa. Nah, kemudian ada banyak zat yang sifatnya asam, itu dia
Jadi ada zat-zat yang asam, tapi ada yang sifatnya racun. Jadi ada yang bersifat racun. Basa juga gitu. Ada juga yang bersifat racun. Nah, kemudian asam itu bersifat korosif. Korosif itu artinya apa? Artinya dia bisa melarutkan logam dan juga bisa melarutkan batu kapur atau marmer, gitu ya. Jadi kalau dia bisa melarutkan logam, tentu bahaya terhadap kulit kita juga, gitu ya. Dan basa itu juga bisa merusak kulit atau bisa menyebabkan iritasi pada kulit, gitu ya. Maka agak berbahaya kalau kita ingin tahu suatu zat itu asam, basa, atau netral dengan merasakannya dengan lidah kita atau dengan mulut kita, gitu ya. Karena kita nggak tahu dia racun atau enggak, gitu ya. Nah, terus bagaimana cara kita bisa mengetahui suatu zat itu asam, basa, atau netral? Nah, untuk mengidentifikasinya, identifikasi dia asam, basa, atau netral, itu biasanya dengan menggunakan indikator asam basa. Nah, biasanya sesuatu atau benda atau zat yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa adalah zat-zat yang memberikan warna yang berbeda saat dia berada dalam zat yang asam dan pada saat basa. Ya, jadi zat yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa adalah zat yang bisa memberikan warna yang berbeda pada saat asam dan basa, gitu ya. Oke, yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa yang pertama adalah kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini bagi dua nih ya. Ada kertas lakmus yang berwarna merah, ada kertas lakmus yang berwarna biru. Nah, ini gambar dari kertas lakmus ya. Ada lakmus merah dan lakmus biru. Nah, terus bagaimana kita bisa mengetahui suatu zat itu asam atau basa dengan menggunakan kertas lakmus ini? Nah, kalau suatu zat itu sifatnya, jadi kalau suatu zat sifatnya asam, zat yang bersifatnya asam itu cirinya adalah dengan kertas lakmus merah, maka kertas lakmus merah itu nggak akan berubah warnanya. Jadi kalau dengan kertas lakmus merah tetap dia warnanya merah, ya. Tapi kalau dengan kertas lakmus biru, maka lakmus biru itu akan berubah menjadi merah. Dan inilah contoh suatu cairan atau larutan yang mengandung zat asam, ya. Mana dia dari kertas lakmus biru, ini tadinya biru nih ya, dari seluruhnya warna biru. Terus ada bagian yang dicelupkan terhadap larutan ini, kemudian bagian yang dicelupkan ini warnanya jadi merah. Nah, jadi kalau dari lakmus biru berubah jadi merah, maka zat tersebut sifatnya asam. Terus kalau kita masukkan lakmus merah ini nggak akan berubah warnanya. Itu adalah ciri-ciri suatu zat yang bersifat asam dengan menggunakan kertas lakmus. Ya. Kemudian kalau suatu zat yang sifatnya basa gimana? Nah, suatu zat yang sifatnya basa itu cirinya adalah dengan kertas lakmus merah, dia akan berubah menjadi biru. Tapi kalau dengan kertas lakmus biru, itu tetap biru. Nah, inilah contohnya ya. Jadi larutan ini itu mengandung zat yang sifatnya basa. Kenapa? Karena dengan kertas lakmus merah, lakmus merahnya berubah jadi biru. Nah, tapi kalau nanti kita gunakan lakmus biru, maka dia nggak akan berubah ya, jadi tetap biru. Nah, sedangkan kalau larutan yang sifatnya netral, jadi suatu zat yang sifatnya netral, itu gimana kalau dengan kertas lakmus? Nah, dia kalau dengan kertas lakmus biru, itu tetap biru. Sedangkan kalau dengan kertas lakmus merah, itu juga tetap merah. Ya, itulah cara mengidentifikasi suatu zat sifat asam, basa, atau netral dengan kertas lakmus. Nah,
Kemudian yang kedua, itu kita juga bisa dengan menggunakan indikator alami. Nah, biasanya indikator alami ini dibuat dengan mengambil ekstrak dari beberapa tumbuhan, gitu ya. Nah, jadi yang pertama bisa ekstrak dari kol kubis. Kol itu kubis ya, sorry. Maksudnya kol ungu atau kubis ungu. Nah, gimana cara membuat indikatornya adalah kol ini tinggal direbus saja gitu ya, direbus sampai 10 menit. Terus nanti kalau direbus nanti ada airnya kan. Nah, airnya itu nanti diambil gitu, nanti airnya itu warnanya akan ungu. Nah, dimana itu kol ungu ini bisa digunakan sebagai indikator alami karena dia memberikan warna yang berbeda ya pada kondisi asam, basa ataupun netral ya. Dimana pada kondisi netral kol ungu ini warnanya ungu, gitu ya. Tapi kalau pada larutan atau zat yang sifatnya asam, maka kol ungu ini akan berubah menjadi warnanya merah atau merah muda, gitu ya. Sedangkan pada kondisi atau zat yang sifatnya basa atau larutan yang sifatnya basa, kol ungu itu akan berubah menjadi warnanya hijau. Nah, kemudian yang bisa digunakan sebagai indikator alami yang lainnya adalah kulit dari manggis. Nah, ini sama juga diambil ekstraknya gitu ya. Jadi cara buat ekstraknya biasanya kulit manggisnya dihaluskan dulu, terus dimasukin air, diamin beberapa saat. Nah, air itulah yang akan digunakan sebagai indikator gitu ya. Dimana kalau dalam air kan sifatnya netral ya. Jadi pada kondisi netral itu kulit manggis ini, ekstrak kulit manggis ini warnanya ungu. Tapi kalau pada larutan atau zat yang sifatnya asam, maka ekstrak ini akan berwarna agak kecoklatan gitu ya, merah kecoklatan, coklat merah. Sedangkan pada kondisi basa, ini warnanya menjadi biru gelap, ya, atau biru kehitaman. Ya. Kemudian ada juga indikator alami yang lainnya adalah kunyit. Nah, ekstrak kunyit itu pada zat atau larutan yang sifatnya netral itu warnanya adalah kuning. Kemudian kalau pada larutan yang sifatnya asam itu warnanya agak merah. Sedangkan pada larutan yang sifatnya basa itu warnanya biru. Kemudian ada lagi indikator alami yang lainnya adalah tumbuhan hydrangea. Ya, nah, tumbuhan hydrangea ini agak unik ya. Jadi bunganya ini bisa berwarna biru kalau kondisi tanahnya itu asam ya. Jadi hydrangea itu akan akan warnanya biru kalau dia ditanam pada tanah yang sifatnya asam. Sedangkan kalau pada tanah yang sifatnya basa, maka bunganya ini akan berwarna pink atau merah muda. Nah, itulah beberapa cara sederhana untuk menentukan suatu zat bersifat asam atau basa tanpa kita cicipi ya dengan mulut. Ya, itu dengan menggunakan indikator ya, bisa dengan kertas lakmus atau bisa juga dengan indikator alami ya. Bisa kol ungu, kulit manggis, kemudian kunyit atau tumbuhan hydrangea. Nah, sebenarnya ada juga yang lain ya, bisa juga dengan menggunakan mahkota dari beberapa bunga ya. Jadi ada mahkota bunga yang berwarna biru, mahkota bunga yang berwarna kuning, dan juga mungkin ada mahkota bunga yang berwarna lainnya ya. Itu juga bisa digunakan sebagai indikator alami. Sifat dari asam itu antara lain apa? Ya, yang pertama kalau kita boleh ngerasain ya rasanya pasti asam ya. Tapi ingat, nggak semua zat bisa kita cobain gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui suatu zat sifatnya asam ya, dengan menggunakan kertas lakmus gitu ya. Lakmus biru ya, dimana lakmus biru akan berubah menjadi merah. Jadi asam adalah zat yang bisa mengubah lakmus biru menjadi merah.
Kemudian yang berikutnya yang ketiga, sifat asam. Asam itu bersifat korosif. Korosif itu artinya apa? Dia bisa menghancurkan atau melarutkan logam-logam. Nah, selain melarutkan logam, si asam itu, sifat dari asam itu juga korosif karena dia juga bisa melarutkan batu kapur. Nah, jadi bahan bangunan kan banyak yang terbuat dari batu kapur gitu ya. Jadi kalau ketemu asam maka batu kapur tuh bisa jadi hancur. Ya. Sedangkan kalau basa, ya, sifat-sifat basa itu antara lain yang pertama adalah tuh rasanya pahit. Rasanya pahit, tapi nggak semua basa atau rasanya pahit gitu ya. Yang kedua, untuk pasti bahwa dia sifatnya basa dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, dalam hal ini lakmus apa? Lakmus merah. Dimana kalau suatu lautan yang basa, suatu lautan yang sifatnya basa, lakmus merah akan berubah menjadi biru. Ya. Kemudian yang ketiga, basa itu bersifat kaustik. Kaustik itu artinya apa? Bisa merusak kulit, atau bisa menyebabkan iritasi pada kulit, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sifat dari basa itu dia bisa bereaksi atau melarutkan lemak. Dia bisa melarutkan lemak-lemak. Makanya kadang-kadang kalau misalkan saluran pembuangan kita itu agak mampet, ya bisa pembuangan cuci piring atau pembuangan WC, itu biasanya bisa kita tambahkan suatu soda api ya, atau natrium hidroksida. Maka natrium hidroksida ini akan melarutkan lemak-lemak itu ya. Jadi yang tadi yang mampet itu bisa jadi lancar lagi ya. Nah, itulah beberapa sifat asam dan sifat basa. Oke. Yang pertama, zat asam yang ada di sekitar kita. Oke, yang pertama adalah di dalam tubuh. Ya. Dalam tubuh kita itu terutama di mana? Di lambung. Itu kita punya apa yang disebut namanya asam lambung. Nah, asam lambung itu nggak lain apa sih? Nggak lain adalah asam klorida. Ya, jadi dalam tubuh kita itu ada asam, ya. Itu yang sebenarnya asam lambung ya. Asam lambung itulah adalah asam klorida. Nah, fungsi dari asam klorida ini dalam lambung adalah untuk membunuh kuman ya, atau membunuh bakteri gitu ya. Membunuh bakteri yang ada pada makanan ya. Itu asam yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian kedua, asam di sekitar kita adalah asam dalam makanan. Nah, ini makanan macam-macam ya. Makanan itu ya itu tadi pada buah ya, pada buah lemon. Itu ada apa? Ada asam sitrat. Kemudian selain asam sitrat juga ada vitamin C. Tadi vitamin C apa? Asam ascorbat. Terus di cuka. Cuka itu mengandung apa? Asam asetat. Lalu pada minuman bersoda. Minuman bersoda itu mengandung apa? Asam karbonat. Kemudian yang berikutnya, asam itu juga bisa terdapat pada air hujan. Nah, ketika air hujan mengandung zat asam, ya, maka itu yang disebut namanya hujan asam. Jadi hujan asam itulah air hujannya itu pH-nya di bawah 7 gitu ya. Padahal kan kalau air hujan, kalau dia air murni kan pH-nya sekitar 7 lah ya. Tapi kalau dia airnya udah mengandung zat yang sifatnya asam, maka pH dari air hujan itu akan di bawah 7. Nah, hujan asam ini bisa macam-macam ya. Ini akibat apa? Yang pertama, bisa akibat gas-gas CO2, gas-gas karbon dioksida itu bereaksi dengan air. Yang akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan asam karbonat. Nah, hujan asam juga bisa diakibatkan karena apa? Karena pencemaran udara.
Jadi ketika udara tercemar, di mana dalam udara tersebut terdapat gas-gas SO3 gitu ya, atau gas-gas NO2, maka sama nih, SO3 sama NO2 akan bereaksi dengan air. Nah, kalau SO3 bereaksi dengan air akan menghasilkan zat asam sulfat. Sedangkan kalau NO2 bereaksi dengan air akan menghasilkan asam nitrat. Nah, itu tadi zat-zat asam yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang bagaimana dengan zat-zat basa yang ada di sekitar kita? Oke, zat-zat basa yang di sekitar kita, yang pertama adalah soda api. Nih, soda api ini biasanya digunakan apa? Ya, pertama tadi bisa digunakan untuk melarutkan lemak. Jadi bisa melarutkan lemak. Nah, makanya karena bisa melarutkan lemak, maka dia bisa kita gunakan untuk membersihkan saluran-saluran yang mampet gitu ya, bisa WC atau bisa juga saluran cuci piring kita gitu ya. Jadi dia bisa melarutkan lemak. Nah, jadi lemak-lemak yang menyumbat saluran itu bisa dilarutkan oleh soda api ya. Selain lemak, soda api juga bisa melarutkan selulosa. Ya, contoh selulosa adalah tisu gitu ya. Jadi kalau misalnya mampet karena tisu pun juga bisa diatasi dengan soda api ya. Itu basa kita pertama soda api. Yang kedua adalah kalsium hidroksida, atau karena sering disebut dengan namanya air kapur. Ya, ini air kapur ini bisa digunakan untuk kapur sirih atau bisa juga untuk campuran pada bahan bangunan. Nah, terutama untuk membuat campuran semen gitu ya. Terus yang berikutnya adalah amoniak. Amoniak ini biasanya digunakan untuk apa? Bisa untuk pembersih kaca. Untuk kadang-kadang bisa juga digunakan untuk pembersih muka. Kemudian pada bidang industri, soda api juga berperan penting ya, dimana soda api atau NOH itu juga bisa dipakai untuk membuat sabun. Jadi digunakan untuk membuat industri sabun ya. Jadi sabun itu biasanya